Yakin dengan jaminan dari Allah. Al yakin binazrillah. Al yakin dengan jaminan dari Allah. Apa maksudnya yakin dengan jaminan dari Allah itu? Bahwa kita meyakini sesungguhnya rezeki itu dijamin oleh siapa? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua binatang melata yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia, sudah Allah berikan rezeki. Kita yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki. Saya ingin mengabarkan kepada ibu, bapak, jamaah semuanya, bahwa betul 100% Allah yang menjamin rezeki. Kenapa saya sampaikan? Cukup saya yang mempraktekannya. Jadi 10 tahun yang lalu saya udah pernah sampaikan ya. Saya direktur di sebuah perusahaan, gajinya cukup lumayan besar, cukuplah pada waktu itu, bahkan bisa nabung. Terus ketika saya ingin bertemu dengan ilmu Allah, kata guru saya, keluar dari perusahaan. Dah, saya ingin yakin sama Allah. Tanpa pikir panjang saya keluar. Terus perusahaan tak kasihkan ke teman tanpa ada embel-embel apapun. Murni silakan kerjakan. Sampai sekarang sudah dipegang oleh teman dan masih berjalan. Hanya untuk apa? Ingin tahu betul nggak dijamin sama Allah rezeki. Dan itu nggak pernah namanya promosi, nggak pernah namanya ikhtiar. Intinya satu, jaminan dari Allah. Walaupun mohon maaf agak sedikit kebablasan. Maksudnya menguji membuktikannya kebablasan. Karena jadi tajrid kan, gak mau usaha. Tapi kira-kira terwujud, terbukti, ya, terbukti. Masih bisa beraktivitas. Nah maksudnya ibu nggak usah begitu. Intinya ini udah diyakini saja bahwa Allah menjamin. Ibu punya putra 10, putra punya 5, putranya cuma 3 atau 1, sama jaminan dari Allah. Pasti cukup. Tenang aja. Setuju? Ibu suaminya kerjaannya aduh apa adanya ya, sebulan hanya 20 juta gitu ya. Sebulan hanya berapa, tenang, gak usah khawatir, Allah yang menjamin rezeki. Nggak ada keraguan. Nah ini, keraguan itu karena jaminan rezeki itu. Kita menganggap bahwa rezeki itu karena usaha kita. Tidak, rezeki itu karena Allah. Karena Allah. Yakin mawon itu? Yakin. Nah, kayak lanjut ini singkatnya. Ya, yakin. Jaminan dari Allah. Gak usah khawatir dengan anak. Nanti kalau saya meninggal anak yang mana? Tidak usah khawatir. Anak dijamin sama siapa? Allah. Ya Allah, jangan dulu saya meninggal dong, anak masih kecil. Kata Allah, bukan begitu, kamu yang ingin masih itu. Alasannya siapa? Nah gitu. Jadi jaminan dari Allah itu untuk semua rezeki. Tenang aja. Buktinya yang mohon maaf ya, yang soal yang sering meminta-minta ada kan tetap, walaupun dilarang ngasih kepada peminta-minta, masih ada yang ngasih? Masih, saya juga masih ngasih. Karena nggak tega kalau nggak ngasih kan gitu, kan juga diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya tetap ada jaminan? Ada. Jadi tenang. Ya, tentang rezeki tidak usah kita khawatirkan karena sudah dijamin oleh Allah. Nah, kalau kita sudah sampai ke sini berarti kita sudah lepas dari belenggu syahwat. Karena syahwat itu bikin raib, bikin ragu. Aduh, gimana nih? Aduh, kebutuhannya banyak. Ya. Apalagi kalau yang ragu suami, waduh bahaya. Suami jangan ragu. Tenang apa? Jaminan dari Allah. Jadi kalau istri kita mengatakan tuh gimana nih? Kebutuhannya banyak. Tenang. Insya Allah ada, tidak usah ikut mikir. Ya, yang berbakat. Gak kamu doa yang banyak. Urusan apa rezeki Allah ya. Oh tapi bukan yang kita ikhtiar.
Sebisa mungkin Pak, istri itu nggak usah ikut mikir masalah dapur. Tahu apa? Ada apa nggak bisa? Gimana besok ada? Walaupun nggak ada, bicara kayak gitu. Gitu. Tapi ya suami begitu, karena kau. Nah itu terjadi kalau kita ini punya al-yakin ya, dengan jaminan dari jamin sama Allah kan. Dari mana aja bisa. Nabi Musa pakai tongkatnya bisa semuanya. Mukul batu bisa keluar 12 mata air kan. Fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu nasin masraba. Oke. Yang kedua, mudah-mudahan hilang keraguan kita ya. Praktekkan dulu ya. Yakin Bu dengan jaminan dari Allah, yakin? Ibu penghasilan sekarang berapa? Suami? Gak usah dihitung. Pasti cukup. Pasti apa? Cukup. Gak usah dihitung. Kalau dihitung nggak cukup, Masya Allah. Ini 1 juta. Itu mumpah itu. Nah, Bapak pengeluaran 2 juta sana. Teman-teman, agak nggak usah dihitung. Cukup. Saya pastikan apa? Cukup. Yang bikin nggak cukup karena ragu itu. Karena ibu apa? Ragu cukup. Masa cukup? Nah itu yang ragu itu yang bikin nggak cukup. Kalau ibu yakin nggak cukup? Cukup kan? Ya, nah, pertama makanannya menunya air putih sama nasi putih. Loh, kalau kita yakin insya Allah cukup. Setuju? Bon, bismillah ya. Yang dia dengan kuat bahwa semua dijamin oleh Allah. Keyakinan itulah sebagai pangkal rezeki itu datang begitu. Rezeki itu ketarik sama kita kalau kita yakin. Kalau nggak yakin nggak ketarik. Maka yakin aja. Gak dijamin Allah. Jadi fokus kita bukan pada nyari uangnya, tapi fokus kita pada yang punya uang. Fokus kita bukan nyari rezekinya, tapi fokus kita kepada yang punya. Ngejar yang punya rezeki siapa? Allah. Kok rezeki digenggaman sama Allah? Malah nggak ada rezeki. Yang kita kejar siapa? Allahnya dong. Kalau Allah yang kita kejar, rezeki itu. Nah, gimana cara ngejar? Ya itu kita minta ampun sama Allah terus. Perpendek jarak antara kita dengan Allah. Ada jarak yang membuat jarak pun Allah, karena Allah sudah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kami itu aqrabu dekat, lebih dekat daripada urat. Kata Allah. Tapi yang bikin jauh siapa? Kita sendiri, dosa-dosa kita, karena kita tidak sadar. Makanya perbanyak istighfar. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap hembusan. Istighfar. Ridho Bu, Ridho. Ridho kalau ibu-ibu amalannya istighfar saja Ridho. Kalau Ridho bismillah ya. Nanti kita akan hanya istighfar saja. Gimana istighfar? Ibu Ridho jadi orang kaya Ridho? Waduh. Kalau Ridho mah Ridho ya. Kaya itu bukan uangnya banyak Bu. Kaya itu cukup. Telepon, istighfar insya Allah. Kok yakin banget ya, kamu udah dibuktiin. Dulu almarhumah, mudah-mudahan beliau berkah ya. Siapa namanya almarhumah itu? Bu siapa namanya? Ini ya, almarhumah. Konsultasi ke saya. Saya bilang, Sifat ya, berapa? 2 tahun. Juga berapa? Gak usah dihitung isi. Baik, terus yang ketemu lagi kacamata hitam dulu. Eskan terus. Masya Allah. Rumah saya. Masya Allah. Lanjutin lambung istighfarnya. Iya. Tapi bukan ke sana ya, mohon maaf ya. Terus saya nyampaikan keutamaan terus panjenengan keutamaan, jangan. Panjenengan istighfar bukan karena pengen kaya. Panjenengan istighfar pengen ketemu yang maha kaya. Yang maha kaya kira-kira ngasih nggak? Ngasih, belum apa ngasih kok. Tidak mungkin nggak dikasih sama nggak pengasih. Setuju? Jadi sekarang fokusnya gimana? Menuju Allah. Oke.
Jadi kalau nanti kita ngaji hikam kok belum berkah, rezekinya belum banyak, kita evaluasi ada yang salah. Oke, setuju Bu? Insya Allah. Lanjut. Tadi al-yakin apa Bu? Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya sering gini ya, keburu-buru ya. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah yakin kepada balasan dari Allah. Al-yakinu, yakin dengan balasan dari Allah, jaza dari Allah. Al-yakin bil jaza, yakin dengan balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat jarah kita yakin kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Seberat jarah kita yakin keburukan dibalas oleh Allah. Ini juga ilmu laku, pandangan juga sudah melakukannya. Terbukti Bu? Seberat apapun kesalahan yang kita lakukan, terbukti itu bermasalah dengan hidup kita. Insyaallah. Yang kita kapok berbuat buruk. Dan kebaikan sedikit pun terbukti dibalas oleh Allah dengan kebaikan, maka kita kecanduan berbuat. Maka orang-orang yang yakin dengan balasan Allah nggak ragu berbuat baik, nggak ragu bersedekah, nggak ragu menolong orang. Kenapa? Oh, yakin beliau semuanya pasti dibalas oleh Allah. Terus Bu, Ibu nggak pernah ragu untuk tersenyum manis semanis-manisnya kepada sahabatnya. Ibu nggak ragu untuk mendoakan sahabatnya dengan doa yang terbaik. Ibu tidak pernah ragu untuk menolong sahabatnya dengan pertolongan terbaik, nggak pernah ragu. Tolong dengan sebaik. Dan ibu pun tidak pernah ragu untuk melayani suami dengan super duper yang terbaik. Dan bapak juga begitu. Bapak pun melayani istri dengan yang terbaik. Saya merenung itu khusus saya yang masih punya istri, punya suami. Kita ini menyayangi, kan kita punya fitrah penyayang. Kepada siapa lagi kita mengekspresikan rasa sayang itu? Kecuali kepada siapa? Istri dan anak kita. Tapi kadang ditahan, gengsi kita. Dan terus kepada siapa lagi? Masa kepada anak kambing? Kan enggak ya. Pasti kepada istri kita. Maka totalitas tuh, Pak ya. Kalau kita nyayangi totalitas dan yakin di apa? Dibalas oleh Allah. Apa yang melayani suami totalitas? Kenapa? Yakin akan jaminan. Ya, Bu Meta ya. Itu Masya Allah. Setuju Bu? Setuju? Ibu-ibu? Setuju ya. Hati-hati nih, jangan ada kebencian sama suami ya. Masih ada yang masih benci sama suami, jangan ada kayaknya. Sama ya. Hati-hati ya. Totalitas. Tidak usah mikirin suami balas atau tidak usah. Jangan yang bisa membalas semua Allah, nggak bisa. Makhluk nggak bisa membalas kebaikan kita, nggak bisa. Saya yakin 100%. Panjenengan berbuat baik kepada saya mengatakan jazakallah. Semoga Allah yang membalas, karena saya nggak bisa membalas. Betul? Panjenengan jamaah ngasih kepada saya kebaikan, saya mengatakan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak mampu untuk membalas kebaikan itu. Ini keyakinan nih, al-yakin. Jadi kata-kata jazakallah itu bukan formalitas, Ibu. Kata-kata jazakallah itu adalah keyakinan bahwa memang kita nggak mampu untuk membalas. Andai kita dikasih oleh Allah sebagai wakilnya untuk menjadi tangannya beliau membalas jasa, bukan kita yang membalas sesungguhnya, tapi siapa? Allah. Kita nggak punya jasa sedikit pun. Setuju? Ini keyakinan. Ya Boy ya. Jadi kalau ibu berbuat baik kepada orang itu, sesungguhnya ibu nggak berbuat baik itu mah karena Allah minjam tangan aja. Nggak usah GR. Sudah berbuat baik. Kita mah tetap aja, no. Oke. Nah,
Saya berharap setelah kita meyakini ini, tidak ada keraguan ibu untuk berbuat baik, gitu. Tidak ada keraguan untuk menjenguk tetangga, gitu. Tidak ada keraguan ya Bu ya untuk bekam temannya gratis, tidak ada keraguan. Ya tapi ya jangan semuanya gratis kasihan. Nggak ada keraguan ya untuk memberi yang free, nggak ada keraguan untuk bersedekah, nggak ada ragu dikit pun, nggak ada. Bismillah, semuanya kebaikan. Hal jazaul ihsan. Hanya Allah yang bisa memberi yang terbaik karena Allah yang Maha Baik. Kita nggak bisa. Setuju Pak? Ya. Oh, sekarang niat kita cuma satu, berbuat baik yang terbaik pada siapa saja. Minimal kepada 3 ini Pak, yang suka nganyel lagi kita itu. Berbuat baiklah kepada orang tua kita sebaik mungkin, kepada mertua kita sebaik mungkin, kepada istri kita sebaik mungkin, kepada suami kita sebaik mungkin, kepada anak kita sebaik mungkin. Tolonglah kerabat sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Atau kadang kerabat kita ini jauh lebih, mohon maaf, misalkan kalau kita mau bersedekah kan pertama dawil kurba dulu, orang yang dekat pada kita. Siapa kerabatku? Ternyata ada kerabat dari ibu agak jauh, ternyata beliau untuk nyokoin anak aja nggak bisa. Datangi beliau, kasihlah sama kita bantuan. Oh, tapi dengan apa? Yang disebut bantuan itu harus dengan apa? Dengan penyayang. Nggak boleh dalam hati kita hanya ngasih aja. Terkadang mohon maaf orang itu ngasihnya itu kita merasa lebih dari dia. Nah, hati-hati itu nyakitin orang itu. Dan itu nggak jadi kebaikan. Jadi yang jadi kebaikan yang bagaimana? Yang jadi kebaikan itu yang kira-kira ketika kita ngasih itu hati kita penuh cinta sayang berarti. Kita ngasih itu dengan penuh apa? Sayang. Dengan senyuman, dengan kelembutan. Dan kita mengucapkan terima kasih. Bukan dia yang berterima kasih, tapi kita yang terima kasih. Kenapa? Ada wasilah kita berterima kasih. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf kita ngasih itu kita ceritain ya. Kalau bukan karena saya dia nggak bisa kolong. Gitu ya? Kalau bukan karena saya nggak tahu hidupnya di gimana. Aku angkat. Tapi sekarang mana? Nggak ada ke saya. Nggak pernah kita saya jangan. Gitu ya? Kadang-kadang kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak paham konsep ini. Hal saja. Bahwa yang bisa membalas itu hanya siapa? Kalau Allah lupakan orang itu bisa aja lupa. Tapi kita dapat balasan bukan dari beliau, dari orang lain. Itu lebih baik lah. Atau dari anak kita jauh lebih baik. Ada gitu. Jadi tidak usah baper ibu ya. Kalau kita menolong orang kok nggak dibalas, karena pasti ibu akan dibalas. Yang semisalnya atau lebih baik dari itu. Oleh siapa? Oleh Allah. Dengan pertolongan siapa? Bisa jadi pertolongan Allah lewat orang lain yang kita nggak kenal. Tenang mau. Yakin Bu? Nah, berarti kalau kita yakin udah nggak ada keraguan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ayo berbuat baik. Nggak usah ragu. Nah, kalau ragu berarti kita masih terbelenggu oleh apa? Nafsu. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat Bapak Ibu, hal yakin yang keempat, ya, yakin bahwa Allah mengawasi setiap waktu, setiap saat. Jadi hal yakin, keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita setiap waktu, setiap saat. Ini bahasa tentang al-ihsan ya. Yakinlah kita meyakini bahwa Allah itu mengawasi kita. Karena Allah mengawasi, kira-kira kita mau berbuat bagaimanapun selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Misalkan di depan saya, di depan bapak-bapak ada polisi. Ini ada HP orang lain. Begini, kira-kira tahun ini ngambil kan? Ada polisi. Merasa diawasi. Nah, kalau kita merasa diawasi tiap waktu oleh Allah, kayaknya sih kita tidak mungkin berbuat tidak baik. Dan Allah itu mengawasinya bukan di depan, di belakang, bersama kita. Jadi sangat tahu bisikan kita gimana, udah tahu Allah. Nah, kalau kita merasa meyakini diawasi Allah, insya Allah. Ini
4 keyakinan. Andai kita ini hari ini sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, berarti kita masih ketemu dengan raib, keraguan bahwa sungguhnya setiap waktu kita diawasi oleh Allah. Berarti hati kita betul-betul. Nah, di 4 ini gini, coba. Kalau ini betul-betul kita yakin, kira-kira hidupnya damai nggak? Ya, kalaupun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Bagaimana sedih? Gimana? Langsung punya Allah. Oke. Pertama yakin apa, Bu? Bitauhid. Semuanya adalah dari Allah. Karena dari Allah artinya semua kita terima dan pasti kita mampu. Yang kedua apa? Yakin dengan jaminan Allah, rezeki dari Allah. Tenang aja, karena banyak orang ragu dengan rezeki gitu ya. Bu, mohon maaf, tukang beca sama rektor sungguhnya dijamin sama-sama oleh Allah rezeki. Betul? Sama. Ya. Ibu sekarang profesi suami ibu jadi apa? Tidak usah materi, insya Allah dijamin oleh Allah rezeki. Asalkan suaminya omah aja kita insya Allah. Oh, jadi tukang apapun insya Allah. Tenang aja, support aja suami. Ma, bapak mau jualan cincau, oh silakan. Kalau bapak memang yakin, ayo, mau bantuin, bantu apa? Habisin. Ya. Jadi disupport, senang suami disupport. Jadi kamu berat, aduh ma, berapa itu kalau jualan apa namanya, jualan cilok sehari berapa? Berapa kebutuhan kita sekian apa? Cari yang lain apa? Gimana kalau saya jadikan itu? Wah, bagus banget. Nah, jadi terkadang nih suami itu akhirnya salah. Ayo disupport, yakin, insya Allah support awak, support. Apapun kerjaannya support. Insya Allah keyakinan ibu itu akan membuat keyakinan Allah kepada suami. Jadi suami akhirnya menjadi, ya, kan beda-beda ya. Ibu-ibu kan suaminya beda-beda ini profesinya ya. Nah, udah support Allah. Insya Allah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu makalah ke pasal ketiga ya, pasal ketiga, pasal kedua ya, pasal ketiga. Atau dilanjut dulu ya, agar besok ke makalah 14. Karena ini tinggal dikit. Ya. Untuk yang pasal 2 ada yang ditanyakan Bapak Ibu, belum saya lanjut. Masih di makalah 13 pasal 2. Ada yang ditanyakan? Monggo. Ya, betul ya. Ada tentang zikir itu bisa jadi metode ya. Monggo panjenengan bisa seperti itu, mengingat dulu kesalahan lalu berisi. Namun kalau yang bisa lakukan itu fokusnya sifat. Jadi fokus sifat ikhlas menghadap Allah, tapi sifat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tiba-tiba itu ada bilang dari sejak kecil dosanya apa, jadi kan semakin terasa ya. Jadi nggak diingat, tapi tiba-tiba keluar apa? Filmnya semua teringat, nggak ingat semua. Hatinya lisannya bisik keluar astagfirullah. Dan karena teringat akhirnya kan sedih. Betul? Kan sedih akhirnya gimana? Nangis. Kalau misalkan saya sedang mimpin zikir akbar, sifat Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah. Awalnya biasa aja, tiba-tiba keluar artinya apa? Filmnya, oh langsung Astaghfirullah. Nah, gitu. Kenapa udah keluar? Udah keluar, udah repot. Ya, gitu. Jadi itu metode mana yang panjenengan bisa. Namun kalau saran saya awal begitu dulu aja, dia beristighfar. Tapi fokus ke Allah ya. Nanti Allah akan bukakan. Terbuka. Bahkan yang kecil-kecil pun kelihatan olehnya. Dulu ketika usia 5 tahun ngapain ibu? Ingat. Di waktu kita sudah ingat ya. Waktu 7 tahun ayah sedang benerin apa namanya? Masih ingat saya? Benerin kabel, saya masukin itunya. Apa namanya colokannya? Bisa turun dong. Itu keinget sama saya, jadi saya nangis.
Di semua jadi kebayang tuh semua. Satu saat begitu. Yang penting apa? Istighfar. Akhirnya kalau panjang beristighfar terus, gak sempat kita menilai orang lain, karena bahkan akhirnya saat kita berdiri begini pun bayang dosa kita. Kebayang. Jadi mau merasa lebih baik dari orang itu ya nggak bisa. Dan kita tahu apa? Dosa. Kemarin kan sudah saya sampaikan, orang yang tidak tahu bahwa dia berdosa itu jadinya suci. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia banyak dosa. Maka kita harus naik ke atas. Kita harus tahu bahwa kita berdosa. Karena kita tahu berdosa, maka kita nggak bakalan suci. Karena dosa kita banyak kok. Udah apa banyak kok. Kalau kita sudah serius istighfar itu kebuka sama. Waduh banyak. Udah nggak ada lah. Kita merasa lebih. Itu metode. Kalau ayah anda mau pakai itu lagi, nggak apa-apa. Yang penting khusus ke Allah ya. Jadi kalau misalkan mau mencoba dengan pola tadi, istighfar saja, fokus ke Allah, terus ikhlas, mohon ampun pada Allah. Nah, nanti tiba-tiba Allah kasih itu gambarannya, filmnya. Aduh, udah deh. Udah. Datang gitu. Bismillah. Semoga bisa diamalkan istighfarnya ya. Pokoknya tiap pekan saya cek istighfar apa pekan. Oke. Nanti lama-kelamaan kelihatan simatnya. Simat itu sinarnya. Ini al-mustabir ini bukan kelihatan. Ya, ada nggak? Bismillah. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Istighfar harus ada khususnya. Khusus bagaimana? Dalam arti kata mungkin kita harus setelah sholat duha, setelah isya, setelah apa. Ya, untuk latihan boleh khusus, tapi untuk amalan tidak. Amalan di mana saja, di mobil, dimanapun silahkan. Nah yang khusus itu yang nanti kita kebayang. Dengan kita duduk malam habis sholat tahajud, itu sebetulnya paling utama sholat tahajud. Tapi kenapa saya diambil di waktu duha? Karena ini kita sedang memperbaiki dua, ruqyah sama maliyah. Ruqyah jiwa kita, maliyah dunia kita. Maka saya simpelnya di waktu itu. Harapannya tidak lama, mungkin setahun, 2 tahun, kita sudah tidak ada masalah dengan masalah maliyah. Keluarga besar Al-Hikam, Pak Salam Sabir itu urusan maliyah udah selesai. Harapannya begitu. Gitu Pak. Tapi kalau waktu-waktu khusus ya terbaik waktu untuk beristighfar waktu sahur. Kita diam beristighfar, itu kebayang. Yes. Nah kalau pada waktu-waktu singkat ini batak kita hanya satu istighfar. Gak ada yang lain, cuma apa? Jadi gak pernah ngelamun. Dan kalau Bapak gak pernah ngelamun, sholat insya Allah ngelamun. Insya Allah, karena bayangan dunianya udah gak ada. Yang ada hanya bayangan Allah. Yakin? Kalau panjenengan sudah sampai pada titik di mana batak panjenengan tiap waktu hayalan panjenengan cuma satu apa? Istighfar. Jadi lisan kita nih apa namanya? Obrolan lisan hati kita ini hanya satu, istighfar. Karena terkadang mohon maaf, obrolan ini beda-beda. Betul nggak? Oh malah kemana-mana nggak jelas. Betul. Padahal suamiku orangnya soleh, taat, beragama, setia sama kita. Itu pikirannya ibu, nanti suamiku selingkuh. Aku juga bisa sih. Hati ya. Kemana-mana belum nggak sadar sama kita. Padahal suami kita baik banget. Nah kalau kita udah istighfar nggak gitu, udah nggak ada tulis apa namanya kata-kata obrolan dalam hati kayak begitu. Adanya cuma satu apa? Kemana pun itu aja. Nanti salat tuh terbantu khusyuk, otomatis khusyuk. Ya, otomatis apa? Otomatis sudah, otomatis. Jiwanya tenang menghadap Allah,
Sholat ya udah otomatis. Padahal sholat khusyuk itulah yang akan menjadi penolong. Wasta'inu bisabri wassalam. Jadi udah, pintu kita istighfar. Saya sudah beriktikad juga, saya sekarang sudah banyak amalan zikir dari guru-guru saya, dari mursyid-mursyid saya. Tapi saya mohon izin, mursyid saya yang mengamalkan istighfar. Karena saya membersamai jemaah untuk beristighfar, maka saya pun harus amalannya adalah istighfar. Kata begitu. Ada yang lain monggo? Gak apa-apa, itu kan lakunya beliau. Laku itu perjalanannya beliau untuk kenal sama Allah. Tidak apa-apa. Jadi ketika panjenengan jengkel, jengkelannya terus doa agar dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi jengkel itu nggak boleh diucapin, ditahan, lepasin sama Allah. Maka itu menjadi kebaikan. Jadi kebaikan. Doa yang baik bukannya nggak baik. Kalau yang nggak baik nggak boleh. Ya Allah disadarkan ya. Tapi ke depannya berkata. Kadang-kadang anak begitu ya sama orang tua. Orang tua sebisa mungkin benar untuk tidak tersakiti. Karena ketika tersakiti ibu, kasihan kepada siapa? Anak. Kenapa? Ya udah, anak pasti karena terlalu dekat. Jadi kalau tembok itu kalau dilempari bola terlalu dekat jaraknya, ya, dia lempar kembali ke kita. Itu bola. Ini bukan bola keburukan. Bola langsung kembali ke kita keburukan. Ibu yang diburuki kok. Betul. Punya ibu terus ibu diburuki, aduh, disalahin ibunya, dimarahi kembali ke kita. Udah cepat sekali. Cepat. Kenapa? Terlalu. Jadi sama yang dari itu jangan. Atau ilmunya nggak berani, dan emang nggak boleh. Nah ibu yang sebagai yang dekat itu ditahan, jangan sampai ada lagi. Ya. Kalau waktu Jumatan, mereka itu masih ngobrol-ngobrol, masih ceramah, masih khotbah. ya. Kita bolehkah istirahat? Saat khutbah dengarkan saja Pak, tapi hatinya berisi. Hatinya ya. Lisannya diam mendengarkan, hatinya berisi. Kalau hati itu tidak ada kata, tidak ada huruf ucap. Saya bicara nih Pak, hatinya bisik Pak. Jadi itu yang disebut dengan istighfar ya. Ini dua-duanya ya. Nah, untuk latihan istighfar kita astagfirullah. Tapi lama-kelamaan hati kita juga akan ikut bisik. Kenapa istighfar? Karena kita sangat tahu bahwa kita banyak dosa. Yang lain Ibu? Ibu? Coba oke. Oh ada, monggo Pak. Ya. Ya nanti insya Allah dibimbing oleh Allah ya. Dibimbing oleh Allah, saya kira sudah mulai beristighfar, pasti ada evaluasi pada diri kita. Ini kayaknya aku salah. Ini saya perilaku sama istri salah. Kata-kata saya sama istri salah. Agak kaku, agak kasar, ada. Harus saya perbaiki. Akhirnya kan, itu namanya kembali kepada jalan. Bila halnya begitu, itu tadi dibimbing sama Allah. Itu bisa kita lakukan saat hati kita sudah mulai lapang. Bil hal itu sudah bisa kita lakukan kalau hati kita sudah apa? Lapangnya hati itu saat kita perbanyak apa? Zikir. Zikir yang kita lakukan adalah istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, semakin lapang hatinya, maka semakin kita mudah untuk memperbaiki yang sifatnya buruk. Diperbaiki ya. Misalkan senyum, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan kerabat, interaksi dengan tetangga. Bahkan sholat pun, bilhal sholat pun kita tiba-tiba saja kita pingin sholatnya itu khusyuk. Jadi sudah nggak ini pelan-pelan menikmati. Enak, gini aja udah merasa enak. Nikmat. Bismillahnya juga nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kayak gitu, tidak kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ditiapin aja dinikmati dan nggak merasa apa? Capek, nggak merasa kesal. Itu namanya bilhal. Tapi itu akan terjadi saat kita sudah mulai terbuka. Nah, panjenengan kalau udah mulai latihan, Bismillah. Dalam hati, oh selamat ya, masih kan belum terbuka. Jadi kalau udah terbuka, insya Allah, secara otomatis kita bisa nikmat. Bahkan mungkin nanti ke depan saya akan kasih tradisi. Tradisinya apa? Menikmati minum. Misalkan kita minum ya, dinikmati betul. Geraknya, bismillahnya minum. Minum kopi, apalagi minum kopi. Ambilnya, dihirup dulu. Aduh, enak banget. Langsung. Jadi semuanya akhirnya menjadi nih. Namun nanti pelan-pelan. Sekarang dibuka dulu hatinya dengan apa? Ada Pak ya? Bila halnya, insya Allah sampai. Asal mudah-mudahan kita ikhtiar lah. Paling cepat 40 hari, tahun lah paling lambatnya. Insya Allah urusan mal, urusan harta selesai. Gak ada yang masalah tentang urusan harta. Hutang-hutang insya Allah bukan lunas bu, tapi ada untuk membayarnya. Ya lunas alhamdulillah ya. Alhamdulillah, lunas alhamdulillah. Intinya aman. Insya Allah. Ya kita udah nggak mikir dunia, karena dunia udah terjamin. Kita ini sudah tahu rumusnya tapi nggak dipakai Pak. Ya. Rumusnya udah ada dalam Quran tuh jelas, nasnya Al-Quran. Jadi yang menjamin itu bukan saya, yang menjamin siapa? Allah lewat surat Nuh. Panjenengan akan dikasih apa? Keberkahan, ampunan, ditambah rezekinya, ditambah hartanya, ditambah anaknya, ditambah kedamaiannya, dimudahkan urusan. Siapa? Al-Mustaghfirin. Maka jamaah kita namanya jamaah al-mustaghfirin. Boleh ngajak orang mau, kalau mau ada yang mau ikut beristighfar, ajak aja. Ikut kajian dia. Terus kita jalankan istiqomah. Istiqomah mudah-mudahan. Tapi kalau ada perubahan bilang ya Bu ya. Hartanya nambah bilang ke saya. Enggak bakalan saya minta enggak. Cuma saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nambah anak dia bilang alhamdulillah Ustaz saya hamil lagi alhamdulillah. Apabila istighfar. Iya. Yuk berbagai kesempatan. Ya kita adalah menuju Allah, namun kita harus beres dulu urusan dunia. Betul Bu? Urusan dunia harus beres, tidak boleh ada yang tidak beres. Senjata langitnya, senjata buminya monggo, mau jadi tukang apa saja nih, mau jualan apa saja silakan. Nah, insya Allah kalau kita sudah sampai ke langit, nanti yang beli makhluk langit. Gerakan tuh hati manusia, berbondong-bondong membeli, berbondong-bondong untuk memberi apa yang banyak yang jual. Insya Allah. Oke, setuju? Dapat sangat 12. Enggak jadi nih Bu. Pasal 3 pasal 4-nya. Besok ya, tidak apa-apa ya. Insyaallah. Monggo marido dan monggo amalannya terusin ya Bapak Ibu ya. Nanti terusin. Kenapa? Bismillah. Ya. Kita berharap 40 hari aja Pak ya. Gak usah lama-lama. Kadang-kadang sudah berubah apanya? Dunia ini. Kita tutup dengan bacaan angka bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.